Oke, kita contoh di sini. Trennya mulai ya, Pak, jelas ya. Internal eksternalnya jelas. Nah, kita mulai dari pas dia break salah satu eksternal di sini kan. Sorry, jangan sini. Kita tandain dulu. Nah, kan dia udah break salah satu eksternal range high kan. Sini juga di break kan diambil. Di sini pasti ada CRT. Di sini kan dia nggak sweep dulu kan. Pas dia mau retracement ke internal. Jadi nggak ada wick-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ubah time frame-nya ke 1 jam atau 30 menit, pasti ada CRT-nya gitu. Cek aja semua time frame 3 jam atau 2 jam, pasti ada CRT-nya buat retracement ke internal gitu. Pas dia lagi di eksternal. Tadi yang kita bahas ini kan. Di sini. Kan? Pas dia eksternal, pasti ada CRT-nya gitu. Ya pasti ada ini sebenarnya. Kalau kita cek semua time frame-nya gitu. Pasti ada. Nah, tapi kita gak mungkin kan nyari CRT di sini gitu. Eksternal atau internal kan lumayan susah ya. Buat kita trade itu nge-sell buat ambil retracement-nya. Kita kan nggak tahu dia mau ekspansi sampai mana pas dia udah break eksternal gitu, dia mau ekspansi sampai mana gitu. Nah, jadi kita trade fokusnya itu yang di dalam internal range liquidity gitu. Nah, di link range juga jauh sebenarnya kan. Kita pasti nyari CRT itu yang masuk ke dalam area mana Fibonacci-nya. Pokoknya yang masuk ke dalam area diskon gitu kan. Nah, pas dia break eksternal, kita fokus yang di internal. Nah, lihat. Di sini selain key level ada FPG sebagai internal range liquidity, di sini juga ada OCL kan. Di sini juga ada apa namanya? Breaker block gitu. Sebagai internal range liquidity gitu. Nah, contoh kita pakai ini aja ya, sesuai ini aja. Pakai breaker block gitu. Sebagai key level dari high time frame gitu. Oke. Nah, ini sebagai internalnya. Nah, lihat di sini ada CRT kan di sini kan. Nah, ada CRT. Ya kan? Di internal range liquidity. Kayaknya di eksternal kan udah pasti ada ini di sini. Nah, kita contohnya di internal. Nah, di internal ada CRT kan. Nah, CRT ini gimana cara kita tahu dia bakal muncul gitu. Ya ketika dia sudah nyampe key level dari high time frame gitu. Ketika dia sudah sampai key level dari high time frame, CRT bakal muncul gitu. Contoh kita pakai key levelnya ini kan breaker block sebagai internal range liquidity gitu. Tapi gak masuk diskon. Tapi di sini muncul CRT-nya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa bereaksi itu bukan pas candle kayak gini. Kita ngepredik kayak gini misal. Nah, bukan kayak gini gitu. Kita tanya langsung candle range gitu. Kita kan sebenarnya kita kalau kita pakai FPG sebagai internal kan masih jauh gitu buat kita nyari CRT-nya kan. Nah, sebenarnya kita bereaksi itu pas udah sweep kayak gini. Nah, kita bisa bereaksi itu. Aduh, sorry, hilang lagi. Aduh, sorry ya. Kita ulang lagi. Astagfirullah. Nah, nah sebenarnya kita bisa bereaksi itu bukan yang candle pas kita tanya langsung ngasal aja ya tanya gini. Kita bisa bereaksi itu ketika dia udah sweep dengan closing. Nah, kayak gini. Nah, lihat. Nah, kalau kita udah closing kayak gini, salah satu range candle CRT dan candle kedua nge-sweep kan. Nah, di sini baru kita bereaksi di lower time frame untuk konfirmasi kan. Di sini trennya mau berubah kan. Tadi kan gue bilang kalau CRT itu bakal muncul ketika trennya mulai berubah. Berarti di sini udah mulai berubah nih trennya dari bearish yang di sini ke bullish kan. Target ke eksternal yang di sini gitu. Nah, di sini kita mulai bereaksi ketika sudah closing candle-nya seperti ini, sweep gitu. Kayak itu kan. Marshmallow. Nah, di sini kita bereaksi ke lower time frame. Kalau kita pakai 4 jam, kita pakai 15 menit. Nah, lihat di sini, ini range low-nya kan, CRT low, ini CRT high. Lihat. Nah, di sini, lihat. Mana yang bikin konfirmasinya? Ini kan. Eksternal to internal. Di sini,
external range terakhir dia retest tapi di break kan salah satu eksternal yang di sini di LTF-nya. MSS kan ini. Lihat dia nge-breaknya juga dengan momentum kan. Momentum ke atas. Nah, kalau ini kan udah konfirmasi gitu. Kita cek ya. Pas dia udah mulai agak naik dikit. Nah, ini kan dia udah mulai MSS kan. Konfirmasi di sini ship kan. Kita namain ship gitu. Biar jelas. Nah, ship. Nah, kalau udah konfirmasi kayak gini dan dibarengi dengan closing tadi H4 kan. Baru di sini kita nyari buy gitu. Kita bisa entry di candle sini atau order block yang di sini atau support yang di sini bebas gitu. Kita mau yang mana gitu. POI-nya gitu ya di sini. Yang penting, yang pasti gitu. Kita udah konfirmasi ini kita low risk sebenarnya kalau udah konfirmasi kan. Kita mau nyari POI di sini, kita bisa pakai support yang ini untuk nyari buy gitu. Kita mau nunggu market retest ke sini gitu. Apakah bisa ya? Lihat coba ya. Ini udah konfirmasi, lihat di sini marketnya bereaksi. Nah, lihat. Nah, kesentuh support kita, ya kan? Kita buy sini. Dan lihat reaksinya market. Yang pun kepencet. Nah, lihat. Dan dia langsung ekspansi kan ke atas. Kita bisa target langsung ke CRT high-nya. Nah, lihat target jauh kan kita tahu ini market lagi di internal kan tuh eksternal. Dan CRT itu buat nentuin trennya mulai berubah gitu, digabung gitu. Nah, trennya mulai berubah kan, kelihatan kan. Range yang kita tandain CRT itu biris kan. Pas udah konfirmasi CRT dengan closing, dia mulai bullish kan. Untuk lanjut ke eksternal yang di H4 gitu. Nah, ini nyampe target kan. Simple kan sebenarnya CRT itu kan. Nah, kita lanjut lagi. Pas dia udah nyampe sini, kita hapus dulu yang ini ya. Ini pasti udah nyampe ke eksternalnya kan. Lihat di sini. Tuk, 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 tuk. Nah, nyampe kan dia. Cepat turun sih emang sih. Tapi tetap kan. Di retest sampai sini pun ada CRT-nya juga, lihat. Ada CRT-nya, low-nya diambil lagi di sweep karena kita udah tahu. Jadi continuation dari CRT yang di sini gitu. Nah, kita coba cek yang di sini. Sorry, ini. Kenapa dia nge-sweep di sini gitu? Wait. Nah, ini. Kita lihat pas dia nge-sweep yang candle di sini. Nah, kita cek kenapa dia. Ini kan cuma continuation trend aja sebenarnya. Ya kan? Ya, ini benar retestment ke continuation dari trend yang di sini gitu. Buy-nya. Tetap kita targetnya ke yang eksternal. Nah, kita fokusin yang sekarang aja. Itu CRT juga. Sini lihat. Nah, pas dia break eksternal, kita pakai 4 jam. Kan eksternal range barunya di break lagi kan. Di break. Nah, kita udah gak butuh yang di kiri. Kita udah gak butuh yang ini. Nah, lihat. Dia break eksternal dan fase ekspansi kan. Ada CRT juga sweep kan. Sebenarnya kita bisa bereaksi itu setelah closing sweep kayak gini gitu. Jadi kalau udah closing sweep kayak gini kita bisa bereaksi gitu di lower time frame-nya gitu. Saya bisa target sampai CRT low juga. Kita bisa target, oh ya gue lupa ngasih tahu ya. 50% dari CRT-nya itu bisa target juga. Misal dari range high sampai low. Yang di sini kita bisa tarik Fibonacci. Nah, kita bisa TP itu kalau nggak nyampe CRT low, kita bisa TP yang di tengah-tengah dari range-nya gitu. Nah, kita bisa TP yang di 50% ya gitu. Ini TP pertama, ini TP akhirnya sebenarnya. Cuma ini CRT yang di eksternal kan. Tadi gue bilang kan, CRT ada di eksternal dan di internal yang di sini gitu. Masuk kan. Selaras gitu. Kita cek di sini. Nah, oh iya gue lupa konfirmasi. Coba cek di sini ya. Yang pas market di sini kita lihat 15 menit. Ini kan udah closing nih. Yang pas candle di sini udah closing. Nah, kita bereaksi itu pas di sini. Kita lihat lower time frame-nya gitu. Kita lihat 15 menit apakah
konfirmasinya sesuai atau enggak. Nah, kelihatan kan? Yang tadi kita CRT H4 kan di sini kan. CRT high-nya di sweep kan. Nah, ini target kita yang 50% tadi yang di sini lihat. Ada konfirmasi juga kan. Market kita tahu kan. Ini lagi di area eksternal kan, di H4-nya itu pas dia break external range high yang di sini. Ini lagi fase ekspansi kan. Dia fase ekspansi ke atas, belum ada retracement ke internal kan. Nah, sebenarnya kita nunggu tadi kan udah closing H4 juga CRT-nya. Naik. Market gak mungkin naik terus ke atas kan. Nah, ini di sini mulai gak kuat naik kan. Dia gak break dengan momentum, nge-sweep tadi yang range CRT high-nya yang di sini kepanjangan. CRT high di sweep ya kan. Gak kuat naik, dia langsung jebek ke bawah MSS gitu. Nah, kita bisa langsung sell di sini. Dia gak retest sampai sini, tapi dia retest sampai pas dia udah ship di sini, dia retest ke OB sini kan. Yang OB sini dia langsung lanjutin trennya ke bawah ke internal gitu kan. Nah, kadang ada momen kayak gini juga, dia retestnya gak tinggi banget gitu kan. Dia langsung turun aja. Nah, kita bisa target ke yang 50% CRT-nya kalau misal eksternal to internal, karena kadang ada momen juga dia gak nyampe ke yang CRT low sini, cuma nyampe ke yang 50% tadi yang kita tandain gitu. Kadang ada momen juga gitu. Coba kita cek yang ini. Ini tab pertama kan 50% dari candle CRT-nya. Nah, kalau yang ini kan enggak tuh. Nah, di sini ada CRT lagi kayak. Pas dia udah nyampe internal, ini kan internal nih IPG H4 kan. Ini eksternal yang jadi target kita kan. Di sini ada CRT lagi tuh. Dia gak nyampe yang CRT loh kan. Di sini ada CRT lagi dia. Karena udah nyampe internal kan. Nah, udah nyampe internal, di sini ada CRT. Nah, ini sih ada CRT. Kita bereaksi itu, tadi gue bilang, kita itu mulai bereaksi itu ketika dia udah candle closing dengan sweep kayak gini. Nah, di sini baru kita bereaksi pas udah close candle di sini. Nah, kita udah langsung turunin ke lower time frame kalau misal udah close gitu. Candlenya CRT kayak gini. Lihat ke 15 menit, kita kan pakai 4 jam. Nah, lihat ini range low. Ini range high. Di lower time frame kelihatan banget kan 15 menit itu konfirmasinya jelas gitu. Lihat di sini ada, ini kan kelihatan shape-nya kan. Range high di LTF-nya di break kan dengan momentum. Dia retestment langsung, dia retestnya tapi gak nyampe yang model one yang OB sini ya. Dia retest cuma sampai ke RBS ini kan. Nah, tapi tetap kan CRD-nya tetap valid kan karena udah konfirmasi di lower time frame-nya kan udah ada ship kan 15 menitnya. Kita bisa target sampai CRT high. Sebenarnya target jauhnya tetap kita udah tahu kan ini market lagi di internal kan di high type-nya. Nah, kita bisa target sampai high gini sebenarnya. Lihat di sini. Pasti cepat terusnya. Kok malah dipencetin sih? Nah, lihat itu dia turun lagi ternyata. Nah, nyampe kan targetnya kan ke eksternal. Lihat lagi di sini, ini bakal tetap seperti ini gitu. Jadi market bakal lakuin seperti ini. CRT sama internal dan eksternal digabung dengan CRT ya pasti selaras gitu. Jadi mungkin kayak gitu aja. Jadi di eksternal pasti ada CRT, di internal ada CRT, eksternal ada CRT, internal ada CRT. Jadi selaras gitu. Kita harus nyari CRT itu yang selaras sama arah trennya dari high time frame gitu. Jadi jangan asal tandain CRT gitu. Asal tandain CRT di sini sweep udah closing bagus, sweep tapi dia malah naik lagi ke atas. Nah, itu malah naik lagi ke atas kayak gini. Padahal udah closing bagus, udah sweep kayak gini. Tapi dia naik ke atas gitu. Yaitu karena nggak tahu arah high time frame-nya gitu. Kalau lu tahu marketnya lagi di high time frame lagi di internal atau di eksternal, ya lu bisa tahu arah CRT itu bakal selaras gitu sama arah high time frame-nya. Jadi jangan asal sweep itu langsung tandain CRT gitu.
Jangan kayak gitu. Kita harus tahu dulu marketnya itu lagi di internal atau di eksternal di high tempernya. Kayak gitu, ya. Jadi mungkin kayak gitu aja untuk materi CRT-nya.